Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang menjelang sore. Ketemu lagi dengan saya di rooftopnya Lone Rider. Nah, kali ini saya mau membahas soal ZX25R. Motor ini sempat jadi viral karena memang ini adalah pertama kalinya lagi Kawasaki mengeluarkan 250cc 4 silinder. Walaupun di tahun 1980-an atau 1990-an dulu Kawasaki, Honda, Yamaha dan Suzuki sudah mengeluarkan 250cc 4 silinder. Gitu. Tapi itu zaman dulu, bahkan mereka bersaing ketat dan berkompetisi. Nah, karena itu 250cc kemudian silindernya 4, otomatis per silindernya itu cc-nya hanya sekitar 60-an gitu, dengan piston yang ukuran 50 mm, kemudian stroke-nya cuma 31,8, itu ya kecil, mini itu kecil sekali. Tapi kelebihannya adalah lengkingan RPM-nya bisa melengking sampai 18.000 rpm. Walaupun 250 cc, namun karena 4 silinder, powernya pun besar. Powernya itu hingga 51 HP on crank, ya kan, di mesin itu power murninya 51 HP. Itu power yang sangat besar. Dan ketika di roda itu powernya berkisar 41 HP atau 42 HP. Itu setara dengan powernya CBR 250RR kelas Asia. Nah, itu kurang lebih powernya juga segitu. CBR 250RR kelas Asia atau Ninja 250 Fi yang baru untuk kelas di balap Asia, itu powernya sekitar 41-42 HP. Nah, ZX 4 silinder ini power standarnya segitu, 41-42 HP. Tapi punya kelemahan, ya. Torsinya ZX ini tidak terlalu signifikan. Jadi kalau kita mengendarai ZX itu di RPM 10.000 ke bawah itu ya rasanya biasa gitu. Tapi kalau CBR dengan mode apa tuh, Power Plus ya, Sport Plus, nah itu di RPM 10.000 apa 7.000 8.000 udah tiap pindah gigi udah terasa nyundul-nyundulnya gitu. Tapi kalau ZX ini enggak, jadi dia harus di RPM atas. Nah itu kita anggap sebagai kelemahan. Bisa nggak sih dikoreksi sehingga agak sedikit lebih baik gitu ZX di RPM rendah dan RPM tengah? Ya bisa, ya kita melakukan rekayasa. Ya mungkin nanti kalau dari bengkel atau mekanik itu melakukan rekayasa dari sektor mesin, mungkin di porting, kompresinya dinaikkan, ya kan, dan sebagainya. Kemudian dari kelistrikan mungkin akan ada penambahan ECU racing dan sebagainya untuk mengkoreksi kelemahan dari bawaan lahir itu. Nah, karena saya sebagai tukang knalpot, ya saya mengkoreksinya lewat sektor knalpot. Ada satu brand luar yang dia sudah lebih dulu melakukan research terhadap ZX25R ini, dan lumayan signifikan penambahan powernya. Nah, berdasarkan itu saya pun juga ikut melakukan research, dan merek-merek lain juga ikut melakukan research. Tapi mungkin saya nggak tahu riset mereka bagaimana. Tapi kalau yang saya lakukan, ya saya coba bikin knalpotnya, kemudian saya tes di jalan raya, saya bawa ke sirkuit, kemudian saya tes dyno, ya, begitu. Memang saya ingin semuanya terukur gitu, enggak. Kalau saya tes di jalan raya, tapi begitu tapi kalau di sirkuit kan kita bisa total gaspol. Tapi begitu di sirkuit, oh kok kayak ada yang kurang. Nah, baru terasa ketika sampai gaspol, sampai mencret itu ZX, nah baru kita bisa tahu kurangnya di mana, lebihnya di mana. Nah, untuk knalpot ZX yang sedang diriset ini oleh Lone Rider, ya begitulah caranya. Di video-video di channel YouTube saya
ada itu rangkaian prosesnya dari awal kita riset JetX dan sebagainya ya sampai sekarang sudah fix hasilnya seperti ini. Nah, ini di depan saya sudah ada grafik Dino. Ini saya dapat dari internet untuk ZX25R. Nah, ini grafik yang merah ini adalah setelah melakukan penggantian knalpot racing. Kemudian grafik yang biru adalah grafik ketika menggunakan knalpot standar. Gitu. Nah, ini kita melihat ini adalah RPM, ya kan? Ini adalah tabel RPM. Kemudian ke atas ini adalah powernya. Nah, di knalpot standarnya ini adalah rentang power ZX nih. Tuh kenaikan powernya ya kan begini. Kemudian di RPM ini di RPM sekitar 8.000 atau 9.000-an. Nah, ini power ZX standar nih sempat agak drop. Kemudian dia naik lagi, mulai naik lagi di RPM 10.000-an. Terus sampai di atas di RPM 15.400-an powernya terus naik gitu. Setelah itu powernya mulai turun karena memang motor sudah kehabisan tenaga. Di RPM segini, di RPM 15.000-an ini motor sudah payah sekali. Memang sudah payah, sudah tidak bisa menambah tenaga lagi, sudah maksimal sekian gitu. Walaupun limiter ZX itu sampai 18.000, tapi power maksimalnya didapat di RPM 15 sekian. Nah, kemudian dikoreksi lewat knalpot racing. Nah, ini mulai dari rendah itu RPM rendah itu sudah naik nih powernya setelah mengganti knalpot racing. Ini grafik warna merah. Nah, ini sudah mulai naik sedikit ya kan, kelihatan nggak tuh, sudah mulai naik powernya sedikit ya kan, tapi kemudian turun lagi powernya, kemudian di sini naik lagi terus. Nah, ini mulai di RPM berapa ini sekitar 8.000. Nah, ini powernya udah mulai naik terus, udah nggak naik turun lagi tuh, naik terus di atas power standar. Tapi di RPM sekitar seginilah ya. Ini RPM 7.000 ya kan, 7.000 sekian. Ini setelah penggantian knalpot racing masih naik turun powernya tuh. Bahkan ini sempat di bawah powernya knalpot standar nih. Jadi terus. Nah, berdasarkan grafik ini maka saya melakukan koreksi ya kan, melakukan koreksi supaya saya bisa lebih sempurna dari ini. Ya koreksinya dengan cara apa? Ya dengan research. Ya kita tes di sirkuit, tes dyno ya kan, dirasa-rasakan dan sebagainya gitu. Ini sudah tahu lah ya, ini kenaikannya dari knalpot ini adalah merek ini 1,3 horsepower kenaikannya gitu. Saya tidak menampilkan apa namanya namanya apa, saya nggak enak gitu ya. Ya kita lanjut ke grafik berikutnya, yaitu setelah LR Research. Nah, ini ketika LR Research, kebalik ini grafiknya. Nah, ini sama, yang bawah ini adalah rentang RPM ya kan, kemudian ini adalah rentang power, yang bawah ini adalah air fuel ratio. Nah, pada ZX yang saya tes, unit ZX yang saya tes, power maksimalnya pakai knalpot standar ini ada di yang grafik warna merah. Nah, kemudian yang warna biru ini knalpot racing ya kan, LR, tipenya silencernya ACAP 2. Yang warna hijau ini adalah knalpot ZX untuk LR juga, tipenya silencernya adalah ACAP 8 karbon. Nah, ini warna hijau grafiknya. Nah, yang menggunakan knalpot standar itu powernya adalah 40,71 HP di RPM 15.420 ya kan. Nah, kemudian torsinya adalah 19,12. Nah, kan ada yang nanya, kok standarnya cuma segitu ya? Nah, padahal di brosur kan sampai 51 horsepower katanya. Betul, di brosur itu 51 horsepower adalah power di crank, power di mesin, sedangkan yang kita tes ini adalah power di roda. Perlu diketahui bahwa power itu tereduksi dari mesin, power murninya 51 horsepower, kemudian power tersebut didistribusikan atau ditransferkan melalui gigi primer sekunder, kemudian ke kampas kopling, rumah kopling, kemudian masuk ke gigi rasio, kemudian keluar ke final gear, kemudian sampai ke
roda belakang. Nah, itu power yang dari 51 horsepower itu tereduksi ya kan setelah melewati berbagai macam part, melalui gesekan dan sebagainya, sampai di roda tinggal 40,71 ini, gitulah kira-kira. Nah, setelah melakukan penggantian knalpot racing LR, ini powernya adalah 41,80, naik dari 40,71 menjadi 41,80. Nah, ini dengan menggunakan LR silencernya akap 2, kalau pipanya sama. Nah, kemudian setelah kita riset ulang berbagai macam silencer, nah kemudian menggunakan silencer tipe akap 8 karbon, powernya naik dari 41,80 naik lagi menjadi 42,06. Jadi kenaikannya dari 40,71 ketika menggunakan knalpot standar, setelah menggunakan knalpot LR dengan silencer akap karbon menjadi 42,06. Ya, kenaikannya sekitar 1,35 gitu. Jadi tapi kalau yang merek yang saya terangkan di awal tadi itu kenaikannya 1,3. Ya, alhamdulillah saya bisa sedikit lebih tinggi ketimbang merek tersebut gitu. Ya, memang kita terus berlomba-lomba ya melakukan research gitu. Nggak cuman saya, brand-brand lain pun juga melakukan research. Tapi mungkin risetnya seperti apa ya kita tidak tahu ya. Kalau LR cara risetnya seperti ini ya, saya gamblang saja, dites di jalan raya, kemudian kalau mau puas lagi saya bawa ke sirkuit, kemudian saya bawa ke tes dyno. Ya saya pengen hasil pastinya, tidak kira-kira, tidak katanya ya. Ini realnya ya sekianlah kenaikannya LR. Apakah LR terus melakukan pengembangan? Terus melakukan pengembangan, tapi mungkin untuk sampai saat ini kita tidak share semuanya ya kan, tapi yang saya share hanya ini dulu. Karena ya brand-brand lain juga saya belum melihat apa hasil risetan mereka seperti apa, saya belum lihat ya. Kita sama-sama saling menunggu. Gitu. Ya kira-kiranya. Oh ya. Soal torsi kurang lebih sama lah ya, keterangannya sama. Kemudian yang perlu kita cermati lagi ketika mengganti knalpot racing adalah AFR, yaitu air fuel ratio, perbandingan antara bahan bakar dengan udara. Jadi power itu kan diciptakan dari bensin. Bensin itu untuk bisa terbakar butuh udara gitu. Nah, kebanyakan bensin udaranya sedikit ya boros. Kebanyakan bensinnya sedikit udaranya banyak ya nggak bagus juga, pembakaran menjadi kering. Ya itulah air fuel ratio. Nah, karena kita itu sejak eranya motor injeksi, rata-rata orang ketika mengganti knalpot racing itu dia tidak mau ganti ECU gitu. Jadi pengennya ganti knalpot racing tinggal gas, power naik gitu. Tapi kalau di era motor karbu, namanya ganti knalpot racing itu wajib ganti pelojet mainjet, yaitu minimal untuk menambah debit bahan bakar. Tapi kalau di motor ECU orang males gitu beli ganti ECU racing gitu. Jadi pengennya begitu ganti knalpot racing langsung gaspol tanpa menambah debit bahan bakar, motor bisa lebih kenceng. Orang pengennya begitu. Nah, saya coba mengakomodir. Nah, ini yang merah ini adalah per air fuel ratio knalpot standar, yang hijau ini adalah punya LR. Jadi makin tinggi angkanya ini berarti makin kering, makin basah itu makin ke bawah berarti makin basah atau makin boros. Nah, untuk pemakaian balap itu idealnya ya di garis tengah ini. Untuk balap itu idealnya di garis tengah ini. Itu karena balap itu kan motor disiksa dalam keadaan panas, jadi jangan sampai pembakaran terlalu kering gitu. Nah, untuk harian ya idealnya ada di angka 13-14 lah untuk pemakaian harian. Nah, knalpot standar ZX itu AFR-nya ada di rentang, nah ini yang merah nih, ada di rentang sekian sampai di RPM puncak, yaitu di sekitar berapa nih, 17.500an lah ya, hampir 18.000.
Nah, ini air full rasionya 1:13 gitu. Jadi 1 molekul bensin dibakar oleh 13 molekul udara. Nah, kemudian air full rasionya LR di rentang RPM 10.000 itu memang kering ya kan, sampai di 15 air full rasionya gitu. Nggak masalah karena saya menginginkan powernya naik gitu. Makanya di rentang RPM 10 ribuan inilah knalpot LR mulai naik powernya tuh, mulai naik powernya nih, mulai naik. Tetapi makin tinggi RPM-nya saya harus menurunkan air full rasionya. Supaya apa? Supaya di RPM tinggi tidak terlalu kering gitu. Biasanya kalau kita ganti knalpot racing, makin tinggi RPM-nya knalpotnya makin kering, pembakarannya makin kering gitu. Tapi saya mendesain atau merancang bagaimana caranya supaya makin tinggi RPM-nya pembakaran itu nggak makin kering gitu. Nah, ini kita berhasil menemukan sehingga tetap air full rasionya justru sedikit lebih rendah daripada air full ratio standar. Artinya apa? Pembakarannya tidak terlalu kering gitu, dan mesin pun lebih aman ketimbang kita memakai knalpot racing yang air full rasionya kering di atas grafik ini gitu. Ini jadi air full rasionya bahkan bisa menyamai air full ratio standar di RPM 16 ribuan gitu. Jadi penting ya air full ratio ini gitu. Karena apa? Kalau kita memakai knalpot yang rancangannya kurang jelas ya kan, pembakaran itu kering. Kalau pembakaran kering, mesin tersiksa karena panas ya, karena ruang bakar itu memang sangat panas sekali gitu. Kalau kering ruang pembakarannya karena desain knalpot yang salah, itu berbahaya ya. Sering geber-geber ya, nggak lama knalpot mulai ngebul, keluar asap ya. Motor 4 tak kalau udah keluar asap ya sudah ada alamat ganti ring, ganti seher ya kan. Oke, kiranya itu aja yang dapat saya sampaikan. Kiranya mohon maaf dan terima kasih. Oh ya, knalpot ZX 250R itu sudah ready ya kan, untuk tipe yang long. Yang long itu yang ngaceng naik ke atas itu. Kalau yang underbelly belum, sedang diproduksi karena kita gantian. Nah, ini yang long sudah ready. Nah, ini sudah ready ya, knalpotnya sudah ready. Ini tipe yang long, tipe yang long. Nah, ini saya rancang bisa dipakai 2 kali. Jadi kan ada 2 tipe, satu tipe long yang seperti ini ngaceng ke atas, satunya lagi underbelly yaitu yang di bawah. Nah gitu. Nah, ini tetap saya samakan depannya, saya hanya membedakan belakangnya gitu. Jadi walaupun bentuknya beda tapi feel-nya kurang lebih akan sama. Nah, jadi ini leher depannya ini bisa tetap sama ya kan, 2 knalpot itu leher depannya bisa sama, tapi belakangnya aja yang beda. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bosan memakai knalpot yang model long pipe ini, yang ngaceng ke atas ini bosan, ya dia bisa hanya beli mid pipe-nya aja, dari mulai header tengah sampai ke belakang yang model underbelly. Jadi depannya nggak perlu beli lagi gitu. Kira-kira itu aja yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa ini era COVID belum selesai, tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, rajin cuci tangan, dan rajin